Assalamualaikum. Good morning, student. Why you guys so tired? Kenapa kalian kelihatan gak semangat ini hari ini ya? Kita absen. Oh, belum makan siang. Kita absen dulu deh, kira gitu. Kita cek attendance list. Hari ini Nanda ada present. Yusril present. Joko not present. Kemana Joko? Bolos. Oh, maybe he is sick, right? Okay, so karena kalian kelihatan gak semangat, coba kita tes semangat dulu ya. Kita warming up sedikit. So if Miss saying clap 1 kali, clap 2 kali, clap 3 kali, clap 4 kali, diam. Oke. Jadi bakal Miss acak. Coba kita coba dulu ya. Dari clap 1 kali, clap 2 kali, clap 4 kali. Oke, good. Sekarang Miss acak lagi lebih cepat. Clap 2 kali, clap 3 kali, clap 1 kali, clap 4 kali. Oke, good. Yeay. Nah, jadi kalian udah semangat lagi kan sekarang? Oke, nah hari ini kita bakal belajar tentang apa nih? Ada yang tahu nggak ini gambar apa di depan? Gambar jam. Oke, gambar jam. Nah hari ini coba tanya, Elsie berangkat ke sekolah hari ini jam berapa? So, what time is it that you went to school today? Jam 8, Miss. Jam 8. Nah, jam 8 bahasa Inggrisnya apa, Susan? 8 o'clock. Benar yang lain? Benar. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang waktu. Itu adalah salah satu contoh bentuk untuk menentukan waktu. Begitu. Nah, ada yang tahu, tapi sebelumnya ada yang tahu apa sih waktu itu? Ada yang mau jawab? Apa kira-kira? Apa Nanda? Boleh dijawab? Waktu adalah uang, Miss. Waktu adalah uang. Time is money. Oke, ya benar sih itu sebenarnya. Ya, waktu itu adalah suatu hal yang berharga. Jadi setiap hari kita akan ketemu dengan waktu. Jadi waktu itu adalah alat ukur atau measurement untuk menentukan kapan sih suatu itu terjadi, begitu. Itu bahasa yang mudahnya. Nah, tapi kita sekarang punya alat untuk menghitung waktu, alat untuk melihat waktu. Nah, apa? Ada yang tahu nggak? Apa sih alat untuk melihat waktu, gitu? Ada yang mau jawab? Jam. Jam, Miss. Jam, benar. Nah, apa sih bahasa Inggris jam? Silakan Dharma jawab. Clock. Oke, clock, benar sekali. Nah, jadi alat untuk menghitung itu adalah clock. Nah, sekarang clock ini punya two types. Jadi dia punya 2 tipe. Yang pertama ada analog dan juga jam digital. Nah, di sini Miss punya contoh jam analog nih. Nih untuk jam digital siapa yang punya jam tangan sekarang? Did anyone have? Nah, iya, coba teman-teman lihat jam tangan Yusril itu adalah jam tangan analog atau jam tangan digital? Oke, ini jam analog. Nah, tahu dari mana sih sebenarnya itu jam analog? Ada yang bisa jelasin? Oh, kotak dan bulat. Oke, itu betul. Namun yang kita lihat perbedaannya itu jam analog clock has 3 hands on their clocks, dan sedangkan jam digital punya 2 keterangan waktu, jam dan menit. Nah, kita bahas dulu dari jam analog ya. Tadi Miss bilang dia punya hands alias jarum. Jarum kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, jarum yang pendek itu menunjukkan apa? Ada yang tahu? Jam, betul. Untuk jarum yang panjang menunjukkan
minutes. And jarum yang tipis itu menunjukkan detik. Good student. So the shorthand is showing the hour, and then the long hand is showing the minutes, and then the thin hand showing the second. Good. Okay, nah, the hour, the second, and the minute. Okay, now so today we're going to focusing on analog clock, because digital clock is easy, right? Jadi dia cuma punya dua tipe, ada jam, ada yang menunjukkan jam, ada yang menunjukkan menit. Oke, nah kita lihat jamnya itu jarumnya itu menunjukkan angka 12, jarum panjangnya. Jadi kalau dia menunjukkan jam 12, itu disebut dengan a clock. When the minute hand is pointing at 12, it show a full hour, and we called it a clock. Good. Jadi sekarang itu jam berapa tuh? Jadi jarum pendeknya ke 9, jarum panjangnya ke 12. Anyone so willing to answer? Okay, Yusril. It's 9 o'clock, Miss. It's 9 o'clock. Benar semuanya? Okay, good. Lah, kita lanjut lagi. Oke. Nah, sekarang kita bahas minute waktunya. The minute hands. Nah, jadi kalau minitnya itu di sebelah kanan, when the minute hand is on the right side, nih, kalian lihat di sebelah kanan, dari jam 12 sampai jam 6, dia menunjukkan past, lewat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu lewat. Nah, lihat, when the minute hand is on the right side of the clock, we say it past. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu lewat. Nah, terus, ketika jarum panjangnya itu menunjuk ke angka 3, itu menunjukkan 5 menit. Nah, jadi cara menghitung waktu di jam analog itu tuh dihitung setiap 5 menit. Di jam 1 itu dia 5 menit, jam 2 10 menit, jam 3 15 menit. That's right. So you can say in English, it's a quarter past or 15 past. Nah, jadi menunjukkan waktu lewat 15 menit, begitu. Nah, sekarang kalau di sebelah kiri dia dibilang past, kalau di sebelah kanan dia menunjukkan to. Nah, dia menunjukkan menuju gitu. Jadi jam kurang ya kalau dalam bahasa Indonesia. Coba deh kita lihat contohnya. We'll see the example. Nah, jadi misal nih, ini dia menunjukkan angka berapa nih? Angka 8 ya. Dia di angka 8. Nah, dari jam 8 menuju ke jam 12 itu berapa tuh? Kita hitung ya. 1 5 10 15 20. Jadi dia kalau ke jam selanjutnya itu berarti it's 22. Ya, bukan 22 ya, tapi 2 ke itu 2 kurang 20 kurang berapa gitu. Oke, selanjutnya. Nah, coba kita lihat nih. Ini Miss ada kuis sedikit. What time is it? Jadi jarum pendeknya the hour, the short hand is showing on the 4. Jadi jarum panjangnya the long hand is on the 12. Jadi jam berapa tuh sekarang? Coba Elsie. 4 o'clock. Oke, semuanya? Oke, give applause to Elsie. Yeay. Oke, nah coba ada lagi contoh. Ini kalau misal jarum panjangnya di 6, nah setengah tuh dari atas ke bawah. Coba kita lihat di sini itu jam berapa? It's 2:30. Nah, kenapa tuh disebut 2:30? Karena dia setengah. Half bahasa Indonesianya setengah. Jadi kalau dia jarum pendeknya ke angka 2, tapi jam panjangnya ke angka 6, jadi dia
Jam 2:30. Nah, in English it's 2:30. Begitu kalau untuk menunjukkan jarum panjang di angka 6. Oke. Nah, ada lagi contohnya nih. Jarum panjangnya di 6, jarum pendeknya di 9. Coba ada yang berani jawab? Oke, Rusli. It's 8:30. 8:30. Ada yang apa? Menurut kalian bagaimana? Benar? Benar. Jadi jam 8:05, betul sekali. Oke. Nah, mungkin itu aja nih kita bahas tentang waktu. Ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya? Is there any question, everyone? No? Oke. Kalau begitu, Miss minta kalian kerjakan di halaman 34. Nah, itu dikumpulkan minggu depan. Dan Miss harap itu tidak ada yang contek-mencontek ya, karena Miss yakin semuanya udah tahu nih ini materi kita hari ini. Oke. Bagaimana Nanda? Tulis di buku atau tulis ketik ya maksudnya? Buku tulis. Oh, tulis di buku tulis ya, jangan di buku cetak. Buku cetak tuh nggak boleh dicoret-coret ya semuanya. Oke. Nah, kalau begitu setelah ini silahkan nanti dikerjakan tugasnya, karena kita harus selesai lebih cepat karena Miss ada mau rapat nih setelah ini. Oke. Nah, kalau gitu I think that's all ya for today. I think that's all. So I hope we can say time in English. Jadi kita bisa menunjukkan waktu dalam bahasa Inggris setelah kelas ini ya. Oke, kalau begitu Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.